Selamat malam dan selamat jumpa kembali, Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian, serta sahabat meditator webinar pengenalan meditasi di mana saja berada. Salam sehat berlimpah berkat dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita jumpa kembali dalam acara webinar pengenalan meditasi Kristiani hari yang kedua, Sabtu 24 Juni 2023, yang diadakan oleh Meditasi Kristiani Santo Kristoforus Grogol dalam rangka ulang tahunnya yang ke-19. Saya, Lucia Teja, dari Meditasi Kristiani Santo Kristoforus Grogol, akan menemani Bapak dan Ibu selama webinar ini. Berikut saya akan bacakan rundown acara malam hari ini. Kita akan buka dengan doa pembuka, kata sambutan, sesi pengenalan meditasi hari yang kedua oleh Suster Pia Sawir OSU, praktek meditasi Kristiani yang akan dipimpin oleh Bu Retno, sesi tanya jawab, pengumuman, foto bersama, dan doa penutup. Saya akan bacakan tata tertib untuk webinar malam hari ini. Yang pertama, mohon Bapak Ibu merename dengan nama, spasi, asal kota. 2. Menjaga suasana hening selama acara berlangsung. Mikrofon dalam posisi mute. 3. Bila memungkinkan, kamera dinyalakan selama acara berlangsung. Dan yang keempat, mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Dalam kesempatan ini, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang tergerak hatinya, untuk dapat memberikan persembahan kasih. Dana yang terkumpul akan disumbangkan untuk pembangunan Gereja Santo Kristoforus Grogol. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mengawali webinar hari yang kedua ini dengan sebuah pantun. Main gitar, main kecapi, diiringi suara seruling bambu. Malam ini kita jumpa lagi, melanjutkan pengenalan meditasi hari yang kedua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai webinar ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bu Enyo. Kepada Bu Enyo, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Sama-sama. Baik, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan serta Roh Kudus yang membimbing kami semua. Webinar hari pertama dapat berjalan dengan lancar. Malam ini kami melanjutkan kembali webinar Meditasi Kristiani hari yang kedua. Kami mohon senantiasa penyertaan Tuhan serta bimbingan Roh Kudus untuk mendampingi kami semua dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga acara ini dapat berjalan lancar seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat untuk Suster Pia Sawir OSU sebagai fasilitator yang akan membagikan pengetahuan serta pengalamannya mengenai meditasi Kristiani. Berkatilah kesehatannya serta pelayanannya, sehingga semakin banyak orang mengenal doa hening meditasi Kristiani melalui pelayanan suster. Kami juga berdoa untuk para peserta yang malam ini kembali bergabung dalam acara ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk seluruh peserta, sehingga mereka lebih memahami serta mendapatkan jawaban akan kerinduan hatinya di dalam doa hening. Tak lupa juga kami mohon berkat untuk
sarana media serta jaringan internet yang kami gunakan. Kiranya semua ini boleh berjalan lancar tanpa ada gangguan atau hambatan, sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Akhirnya kami mohon berkat untuk seluruh panitia yang bertugas. Kiranya Roh Kudus senantiasa mendampingi seluruh panitia, sehingga mereka dipenuhi sukacita serta percaya diri. Terlebih untuk MC yang memandu acara ini. Terima kasih Bapa. Seluruh acara ini kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Enyo telah membawakan doa pembukaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bu Retno selaku Ketua Meditasi Kristiani Kuskupan Agung Jakarta. Kepada Bu Retno, saya persilahkan. Ya, Selamat malam Bu Retno. Malam. Ya. Ya. Selamat malam Romo, Suster, dari Ibu Bapak peserta webinar yang terkasih. Perkenalkan saya Retno. Saya mengucapkan terima kasih atas antusias Romo, Suster, Ibu Bapak semua untuk mengenal meditasi Kristiani dengan mengikuti webinar ini. Setelah acara pengenalan meditasi ini selesai, tentu tidak sampai kita hanya tahu apa itu MK, meditasi Kristiani. Tetapi yang lebih penting adalah kita semua mencoba bermeditasi dengan tekun dan setia setiap hari 2 kali sehari, pagi dan petang. Kita jadikan meditasi menjadi bagian perjalanan hidup doa kita. Dan semoga kita mendapatkan buah-buah meditasi kita. Romo, Suster, Ibu Bapak, sebagai info di Keuskupan Agung Jakarta itu ada 27 paroki yang telah memiliki komunitas meditasi Kristiani. Kami sangat mengharapkan Ibu Bapak dapat bergabung dalam komunitas MK di paroki masing-masing. Mengapa harus bergabung dalam komunitas? Apakah tidak bisa kita meditasi sendiri saja, gitu ya? Bisa, meditasi sendiri itu meditasi pribadi. Tetapi sebenarnya pada dasarnya kita itu lemah. Di saat kita kurang tekun bermeditasi, ada banyak teman di komunitas yang dapat saling menguatkan. Jadi meditasi itu sederhana tetapi tidak mudah, apalagi di tengah kesibukan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir masuk komunitas ya. Saya baru, nanti bagaimana saya orang baru masuk ke komunitas, saya tidak kenal ya. Tidak ada master dalam bermeditasi. Nah, kita semua adalah pemula. Yang penting kita semua tekun dan setia. Jadi nanti pengumuman mengenai komunitas akan diumumkan di WA Group. Jadi Ibu Bapak jangan left WA Group dulu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari komunitas MK Santo Kristoforus yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, sehingga semakin banyak orang bisa mengenal meditasi Kristiani. Juga terima kasih atas support para pendamping MKD Kristoforus dan para pendamping MKD Keuskupan Agung Jakarta. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Suster Pia Sawir OSU yang dengan setia mendampingi komunitas-komunitas MK dan memperkenalkan MK. Semoga Suster selalu diberi kesehatan dan sukacita dalam pelayanan Suster. Demikian, Ibu Bapak, kita lanjutkan acara. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Retno yang telah memberikan sambutan yang sangat menguatkan kita semua para meditator malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk materi, kita akan melihat video singkat bagaimana cara bermeditasi. Many people, including many Christians, think that meditation is only found in Buddhism or Hinduism, but it belongs in the Christian tradition too, as the prayer of the heart, where we let go of all thoughts and words
Meditation is found in the teachings of Jesus about prayer. Go into your inner room, he says. Close the door and be there in the presence of God. The early Christian fathers and mothers taught us to guard the heart from negativity and emotion, and to do this by laying aside all thoughts. Don't fight them or try to blank out the mind. Just lay them aside. We'll explain how in a moment. Meditation is not what you think. While meditating, myriads of circular thoughts distract us from our true self. We enter into the inner room. It's the essential human journey. Day by day, we find deeper stillness, silence, and simplicity that begin to transform our minds, feelings, and daily life, all for the better. If you're serious about finding peace, be serious about learning to meditate. In this video, we'll show you how simple and natural this process is. First, make sure you're in a place where you won't get interrupted. Choose the quietest place and time you can find. Traffic sounds in the background or ordinary noise in the home are okay, as long as they're not too loud. You can put a sign on the door, turn off your phone, put a cat out, and be at ease with yourself and your surroundings. Sit down. You don't have to sit in the lotus position, but keep your back straight. Relax your shoulders and face. You can meditate on the chair, but make sure it has a straight back. Slouching will make you get drowsy and fall asleep. Check your posture. Get enough sleep at night. Meditation is a time to be awake, relaxed, but attentive. Now you close the eyes. Put your hands on your thighs or put the left hand on the right one. To prepare, you could take a moment to be aware of your breathing, slowly breathing in and breathing out. As you breathe in, you take in the gift of life. Breathing out, you let go. As your mind begins to focus, you enter into meditation. Now we can lay aside all thoughts, all of them, even the good ones. We do this by repeating a single word or phrase, a mantra. We recommend the word Maranatha. Ma-ra-na-tha. It's Aramaic, the language Jesus spoke. It means, "Come, Lord." But we don't think about the meaning, or about God, or about ourselves. We are not speaking to God. We are being with God. First, we have to be present to ourselves by letting go of our self-chatter, the distractions. Say your mantra, your prayer word, continuously, silently, without moving your lips or your tongue. Say it gently, attentively, simply, and keep returning to it whenever you get distracted, which at first is nearly all the time. Thoughts will creep up and take over, but do not judge them. Your mind has been trained to be distracted since you were a child. It's not going to become still immediately. So don't evaluate yourself, but return to the mantra. It's the anchor that keeps your mind from running wild and helps you pay attention deeper than thought. Make sure not to fight your thoughts. Just let them go and return to your word. This is prayer of the heart, paying attention to God without having to think about God. If the mind goes still, be the stillness. Continue to say the word more gently. Be one with it. If you fall asleep, it's a sign of fatigue and need of rest, so that's okay. Try and be more alert next time. Don't judge yourself. In meditation, we are all always beginners. That's why children love to meditate. It's always new for them.
because it takes us back to our source, to God. There will be times that you just want to get up and walk away. That's the resistance in you. The restlessness that wants to keep busy, thinking, solving, and dreaming. Our minds are used to distractions, excitements, anxiety, and fantasies, which can trap us into a world of emotions, fears, and sadness. Yet we are still moving into what is real. Keep going back to your prayer word, your mantra, and stay put. Gradually the resistance will lessen, and you'll find yourself in a more peaceful space. It's not like a straight progression, so don't expect anything. Don't judge your progress. The fruits of meditation are the proof. The mantra is like a path that leads you home through the jungle of your thoughts. It takes you always deeper towards your true self, which is whole and peaceful. Christ within. Meditate for 20 to 30 minutes. Less if you find it too much at first. Time the meditation. From our website, wccm.org, you can download a timer with a choice of sounds that are soothing and won't startle you when the meditation time is over. Don't get up immediately after the gong sounds. Transition slowly. Become aware of your body and your surroundings. Welcome the sounds in the house, in the street, in the city, or wherever you are. Stretch and be quiet for as long as you can before getting back to your activities. After meditation, you'll engage with daily life more peacefully and clearly. Aim to meditate before meals twice a day. Early morning and early evening are ideal. If you have children, you might need to wait and do it later when the kids are in bed. Or meditate with them for a short while before sleeping. It will take time to build this new practice into your daily routine. If you give up, okay, just start again. Meditate in your room, in the garden, or in nature. If you go to church, meditate during quiet times, perhaps before or after services. It will help a lot if you join a Christian meditation group near you, or an online group. The fruits of meditation, the fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, and self-control will grow naturally. Meditation is the most natural thing we can do to be fully ourselves, fully human, called to share in the divine life through the Spirit of Christ, who prays within us. Bu Lucy masih mute. Sorry. Pastor, Suster, Bapak, dan Ibu sekalian, webinar pengenalan meditasi Kristiani hari yang kedua ini akan dibawakan oleh Suster Pia Sawir, OSU. Siapakah beliau? Mari kita simak yang satu ini. Suster Pia Sawir OSU adalah seorang biarawati Ursulin. Masuk biara tahun 1981. Selama 1 tahun terakhir, tinggal di Biara Providentia, Jalan Anggrek 60 Bandung. Suster Pia mengenal meditasi Kristiani sejak tahun 2007 di Bandung, dan sejak saat itu terlibat mendampingi komunitas-komunitas meditasi di mana Suster berada. Bapak dan Ibu sekalian, sementara Suster menyampaikan materi, bila ada pertanyaan, silahkan ketik di ruang chat ke pertanyaan. Sekarang Suster Pia akan membawakan materi. Silakan Suster Pia. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Suster.
Sekali lagi, selamat malam, Pastor, Suster, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya akan menjelaskan dengan bantuan PowerPoint. Dan untuk itu, saya mohon izin untuk share screen. Sudah bisa dilihat kan? Sudah. Sudah, Suster. Sudah, Suster. Suara saya cukup keras atau? Cukup, Suster. Cukup, Suster. Kemarin kita sudah mulai dengan apa itu meditasi, dan lebih-lebih kalau kita melihat orang bermeditasi, kita tidak tahu tujuannya apa. Ternyata tujuan meditasi dibagi dua. Ada yang tujuan untuk memperoleh hal-hal duniawi, tetapi ada juga yang untuk memperoleh pengalaman akan Allah. Dan meditasi kita adalah meditasi Kristiani, yaitu kita mau terkoneksi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Untuk apa? Tadi sudah ditayangkan, untuk memperoleh buah-buah Roh Kudus. Tidak hanya memperoleh buah-buah Roh Kudus, tapi mungkin kita juga akan kehilangan, kehilangan nafsu amarah, kehilangan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ada seorang teman yang sangat suka sekali kuliner, makan, Nah, dia mau diet, nggak bisa. Lalu dia ikut meditasi Kristiani. Setelah hampir 1 tahun, dia mendapat rahmat yang dia inginkan, yaitu nafsu untuk makannya berkurang. Artinya nggak seperti dulu, apa-apa kuliner, gitu ya. Hobinya kuliner. Sekarang tidak lagi, dan dia tidak lagi bicara mengenai makanan saja. Jadi melalui meditasi Kristiani, kita mengharapkan hidup kita seimbang antara Marta dan Maria. Marta beraktivitas, Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia. Maranatha, Maranatha. Ini 30 menit pagi, 30 menit sore. Sedangkan ini sisanya ada 23 jam. Silakan pakai. Baik, kita mulai saja. Pasti saudara-saudari semua sudah mulai praktek latihan tadi pagi ya. Jadi tambah pengalaman ya, yaitu bagaimana bermeditasi, sudah melaksanakannya, yaitu pikiran hening, istirahat, nggak usah mikir, itu kata yang tepat mungkin ya. Lalu tubuh tenang, rileks, lalu sadari nafas. Ketika menarik nafas, sadari. Menghembuskan nafas, sadari. Dan seiring dengan itu, nafas itu kita bunyikan. Ketika kita menarik nafas, hembuskan, ra, tarik lagi, na, hembuskan lagi, ta, ma, ra, na, ta. Dan kita beri atensi atau perhatian atau fokus pada kata itu. Maranatha. Mengapa dikaitkan dengan nafas mantra ini? Ya supaya tidak lupa.
ya, supaya kita tidak lupa, tidak dua fokus kita. Nafas satu, lalu kata itu satu. Ya, supaya tidak lupa, karena kayaknya orang normal tidak ada lah yang lupa bernapas. Ya, baik. Jadi kemarin, tadi pagi sudah praktek, jadi sudah agak hafal kita ini. Ya, agak hafal. Maranatha. Jadi begitu bunyi genta, nanti hening, lalu mulai Maranatha. Ucapkan berulang-ulang dengan rileks, ya. Tidak perlu tergesa-gesa sampai genta berikutnya. Apa yang terjadi dengan kata suci ini, mantra yang kita ucapkan? Pikiran kita mungkin sekarang lagi begini, ya, ini beta wave, gelombang beta, ya, sibuk banget, dia seperti aliran listrik. Lalu kita mulai dengan mantra Maranatha, Maranatha, lalu terimbas, ya. Nah, pikiran yang sibuk tadi terimbas menjadi gelombang alfa, terimbas oleh irama mantra. Ya. Maaf, Suster belum slideshow. Oh, belum. Maaf, terima kasih diingatkan Pak Suni. Malah ini sampai di sini ya, teman-teman. Ya. Jadi terimbas. Kemudian semakin dalam kita masuk, ya, ini yang terjadi, ya, gelombang theta, ya, di mana hening. Tiba saatnya kita tidak lagi bisa mengucapkan mantra. Kita ditimpa oleh keheningan itu. Ya, jadi kita bukan kita tidak sadar, kita sadar sepenuhnya. Ya. John Main mengatakan situasi ini adalah ini kata-kata dari John Main. Ya. Misteri dari meditasi ialah Anda dibimbing pada pengalaman keheningan dalam persatuan dengan Allah. Mantra bagai irama Allah yang menggema dalam hati Anda. Jadi Anda tidak bisa lagi mengucapkan mantra, tapi dari hati kita menggema mantra itu. Maranatha. Dan mantra itu akan membawa Anda pada pengalaman persatuan. Persatuan dengan siapa? Persatuan di dalam diri kita sendiri. Mind, body, and spirit bersatu. Ya, biasanya body, tubuh kita ada di sini, lalu pikiran ada di mana, begitu. Ya, lalu spiritnya di mana lagi, ya, terpecah-pecah. Dan sekarang semuanya ketika kita masuk dalam keheningan yang mendalam, terjadi integrasi, persatuan, ya, dalam diri kita, yaitu tubuh, roh, ya, mind, body, and spirit, tubuh dan roh. Dan persatuan dengan seluruh, jadi bersatu dengan pencipta dan seluruh ciptaan. Ya. Itu yang sering dikatakan kesadaran manunggal. Persatuan dengan seluruh ciptaan, juga dengan Sang Pencipta dan dengan diri saya sendiri. Itu yang terjadi dalam gambar yang terakhir. Ya, dan kita tidak lagi, sekali lagi, mengucapkan mantra, nggak bisa lagi. Tapi kita mendengar mantra itu bergema dalam hati kita. Dalam hati kita.
Nah, ini bagi. Nah, agar kita dapat fokus mengucapkan mantra selama meditasi, pikiran kita harus hening, istirahat, nggak usah mikir. Ya, cobalah, pasti bisa. Kalau tidak ada objek yang harus dipikirkan. Nah, dari pengalaman, mungkin pengalaman tadi pagi atau tadi malam atau selama ini, ya, ternyata pikiran kita ini nggak gampang disuruh istirahat. Ya, selalu terus-menerus datang dan pergi. Dia seperti aliran listrik. Ya. Pikiran kita dikatakan suka terbang ke atas awan khayalan, lalu mendarat di jalur kenangan masa lalu. Ingat kejadian-kejadian di masa lampau. Ya, ini menyebabkan kita cemas di masa depan. Atau mengingat-ingat hal-hal yang harus kita lakukan setelah meditasi. Wah, saya mesti WA siapa, saya mesti masak apa nanti, belanja apa, dan sebagainya. Atau rencana-rencana masa depan. Lalu kita jadi berharap, cemas, khawatir. Pokoknya dipenuhi oleh suara-suara yang tak kunjung henti. Dan akibatnya apa? Kita tidak hadir. Ya, cuma badannya saja yang hadir. Pada saat ini dan di sini, pada saat meditasi. Padahal masa lampau sudah tidak ada lagi, sudah lewat, nggak pernah akan kembali, bisa kembali. Dan masa yang akan datang juga belum ada. Ya, bandingkan dengan kitab Wahyu, Wahyu 3:20. Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Aku berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Kalau orang membukakan hati, itu membuka dirinya, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Dan itu present time. Jadi waktu sekarang, saat ini dan di sini. Bukan akan dan bukan telah. Inilah yang terjadi kalau kita bermeditasi kadang-kadang. Yang sering terjadi yaitu pikiran kita melantur, intensi kita mau connect dengan Roh Kristus yang bangkit, yang ada di dalam hati kita. Tapi tiba-tiba kok saya rasa rambut saya berdiri toh. Nah, seperti itu. Ya. Itu ada sensasi pada tubuh kita. Lalu tiba-tiba pikirannya melayang-layang lagi, masuk lagi. Aduh, mau ganti mobil. Aduh, sebentar lagi caleg. Ya. Memperebutkan saya mau dapil berapa ini. Dapat enggak ini kursinya. Lalu mau pindah apartemen atau sewanya belum dibayar. Lalu mau liburan kemana ini anak-anak libur sekolah. Banyak hal-hal yang masuk. Ya. Dan atau kita baru saja nonton TV atau nonton YouTube ya sebelum meditasi. Ya, lihat sesuatu yang menarik, ya masuk ke dalam ya, mengganggu atensi kita. Ini nah, atau tiba-tiba saya dapat ilham nih, inspirasi. Nah, lalu mikir, saya dapat solusi. Juga menyebabkan kita terganggu. Maranatha, hilang tak kemana. Ya, akhirnya manatahan. Nah, atau bisa juga merefleksikan diri sendiri. Bagaimana ya aku ini? Harus bagaimana ya? Ya, siapa aku ini? Lalu yang paling parah lagi refleksi tetangga.
Kenapa itu di sebelah kok ribut-ribut? Apa mereka mau berpisah? Begitu. Ya, jadi banyak hal-hal yang mengganggu perhatian kita, ya, pikiran kita. Nah, itulah makanya disebut pikiran monyet. Soalnya lompat-lompat monyet itu, ya, monkey mind. Dan lihatlah, ya, beda dengan pikiran singa. Pikiran singa dia fokus, dia diam, tenang, ya. Tapi begitu lewat kelinci di depannya, langsung dia terkam atau rusak. Kalau kita lihat di permukaan laut, ya ombaknya ya seperti ini, ya, kian kemari ya bolak-balik saja. Nah, makanya Yesus mengatakan, ya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan nyalakanlah, dan tebarkanlah jalan. Di laut yang lebih dalam itu tenang dan banyak ikan, lebih indah. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam hati kita, pikiran kita itu seperti ombak di permukaan laut. Kalau kita masuk ke dalam hati kita, masuknya gimana, suster? Yaitu dengan Maranatha. Maranatha. Ya. Dengan kendaraan Maranatha itu, seperti kendaraan yang membawa kita masuk lebih dalam, yaitu ke dalam hati kita, di mana Roh Kudus bersemayam. Di sana jauh lebih indah, lebih tenang, banyak inspirasi, aspirasi yang timbul, intuisi dan sebagainya. Ya. Nah, John Main, ini saya kutip kata-kata dari John Main, yaitu beliau mengatakan, waktu Anda terus bermeditasi, Anda akan menemukan bahwa pikiran muncul silih berganti. Ya, berarti dia juga mengalami, setiap orang mengalami. Karena memang pikiran kita ini seperti aliran listrik, nggak pernah kosong. Ya, dia nasihatnya apa? Abaikan saja, jangan bereaksi. Ya. Ucapkan terus mantra Anda. Ya, jadi kalau saya pikiran melayang, saya sadari nafas, dan nafas itu sekali lagi dibunyikan, Maranatha, Maranatha. Nah, inilah seni bermeditasi, yaitu mengucapkan terus mantra Anda di tengah-tengah hiruk pikuk pikiran-pikiran Anda. Ya, jadi nggak usah pikiran yang melayang-layang itu bukan halangan, tetapi tantangan. Ya, bagaimana kita bisa teguh, tekun, setia mengucapkan mantra. Walaupun pikiran itu tetap ada, tapi tidak mengganggu kita lagi. Ini apa ya? Nah, jadi nasihat pada meditator yang sudah berpengalaman memberi nasihat begini. Seperti John Main tadi, abaikan saja. Jangan dilawan atau ditekan. Nggak boleh, saya nggak boleh mikir. Kalau dilawan, pikiran itu makin kuat timbul. Dan Anda akan menjadi lelah, pusing, frustrasi. Lalu akhirnya menyerah. Ya. Yang kedua, jangan pula sebaliknya hanyut dalam khayalan itu. Wah, dinikmati. Wah, terus. Itu hanyut. Karena apa? Karena setelahnya kita akan kecewa. Loh, kok saya tadi cuman ngelamun. Kok saya ikuti ya ngelamun saya.
kita kecewa. Nah, sekali lagi abaikan, jangan bereaksi. Biarkan saja pikiran-pikiran itu datang dan pergi. Tapi begitu Anda sadar bahwa Anda tidak lagi mengucapkan mantra dengan lembut, kembalilah sadari nafas sambil mengucapkan mantra Anda. Jadi sekali lagi, kita tidak pernah bisa bermeditasi secara sempurna. Lakukan saja. Kalau tunggu sempurna, ya sampai di liang kubur mungkin. Tidak akan sempurna juga. Tidak akan bermeditasi kita, tidak akan jadi. Tetap lanjutkan bermeditasi, ya. Kalau waktunya belum. Ya. Lalu ikutlah bermeditasi dalam komunitas. Dianjurkan sekali seminggu hadir dalam komunitas. Karena kalau dalam komunitas, mulailah dengan meditasi bersama dulu. Ya. Jadi jangan mulai dengan pengajaran atau renungan, jangan. Karena orang kan biasanya datangnya itu kadang-kadang nggak pas. Ya. Kalau kita mulai dengan pengajaran, orang hanya dengar separuhnya aja, ujungnya aja. Lalu salah paham. Lebih baik meditasi dulu, hening dulu. 20 atau 30 menit. Dan setiap orang diberitahu, pokoknya kita meditasi dulu. Jadi orang sudah siap, saya mau datang ke dalam kelompok, berarti saya meditasi. Jadi dulu, diam, hening. Dan setelah itu baru kita mulai ya sharing pengalaman. Karena apa? Karena ini kan pengalaman batin. Ya, orang tidak tahu tadi diam-diaman toh, saling tutup mata. Apa yang terjadi dalam batin teman kita nggak tahu. Kita hanya tahu apa yang terjadi dalam batin kita. Kita boleh sharekan untuk saling mendukung. Ya. Saya tadi ngelamun aja, ruwet pikiran saya. Dia nggak mau saya juga, nggak apa-apa. Tapi saya tetap hening. Ya. Jadi meditasi bersama dalam komunitas ini sangat penting supaya tidak hilang. Baik, kita dengarkan cara mengatasi monkey mind itu dari seorang biksu, pengikut dari Dalai Lama. Kita tahu dalam tradisi Buddhis, meditasi adalah yang utama dan sudah lebih tua dari tradisi Kristiani. We can meditate everywhere, anytime, even 3 seconds, 2 seconds, while you're walking, while you're having coffee and tea, while you're having meeting, so you can meditate. Many people has a little bit misunderstanding about meditation. They think meditation meaning think of nothing, concentrate. So push too much. So we cannot block thought and emotion. In fact, we need thought and emotion. So whether you listen to your monkey mind or not, there's an issue. What I call monkey mind, mine is chatting, pala 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 yada yada. So monkey mind is giving your opinion. So whether you listen to opinion or not, it's up to you, right? So through meditation, what we do is we have to make friends with the monkey mind. But how to make friends? Just giving banana doesn't work, So right method is you need to give job to monkey mind. How to give job monkey mind? So the simple meditation technique is be aware of the breath. So you ask monkey mind, hello, what's breath? So monkey mind says, yeah, good idea. And be aware of breath. Breathing in, breathing out, breathing in. There's a lot of thought comes at the background. Don't care, no problem. So as long as if you're not forget your breath, anything is okay. No need too much concentration. Just simply be aware of your breath. Breathe in, out, in. Even through
one breath. So therefore, we can meditate everywhere, anytime. Saya. Baik, jadi ini bagaimana ya? Kalau pikiran kita istirahat, maka kesadaran kita timbul. Itulah yang disebut kita berada dalam keheningan. Mind, body, and spirit menyatu. Maka terjadi yang dalam agama Buddhis disebut pencerahan. Tapi pikiran saya nggak bisa istirahat. Nggak apa-apa, seperti tadi. Ya, sadari nafas, tenang. Kalau Anda tidak terganggu lagi dengan pikiran yang datang dan pergi, berarti meditasi kita masuk. Ya, kita sadar, ya, tetap dalam keadaan sadar. Di dalam Injil, pencerahan itu dialami oleh Maria Magdalena. Aku sudah melihat Tuhan. Dan dia berubah. Tadinya nangis-nangis di depan kubur Yesus. Sekarang penuh sukacita. Ya. Keheningan yang harus kita ingat bukan suatu pencapaian. Jadi jangan memaksakan sampai kita tidak rileks lagi. Ya, tapi keheningan itu sebetulnya suatu yang kita lepaskan. Lepaskan apa? Lepaskan pikiran-pikiran kita. Ya, lepaskan ego kita. Ya, pasrah. Nah, itu letting go. Pasrah. Baru bisa hening. Ya, pasrah. Tapi kalau kita tetap mau ngambil kendali, pegang kendali untuk diriku, belum bisa. Ya, Tuhan katakan, kamu masih atur sendiri. Ya, kita sudah atur nafas kita, pikiran kita, tubuh kita. Ya, lalu mulai pasrah, ikhlas. Ya, hanya mengucapkan Maranatha. Jadi keheningan itu bukan sesuatu yang bisa saya peroleh tadi, tapi adalah rahmat karena saya pasrah. Jadi Tuhan memberi saya rahmat. Seperti Maria Magdalena, dia hanya bisa nangis dan Yesus menampakkan diri pada dia. Juga pada para rasul itu suatu rahmat. Ya. Sekarang indikator. Orang sering bertanya, walaupun dikatakan jangan menilai meditasi kita, tapi orang bertanya apa sih indikatornya, tanda-tanda, ya, ciri-ciri bahwa saya ini terkoneksi dengan Roh Kudus atau masuk atau ditimpa oleh keheningan. Nah, indikatornya adalah kalau kita tidak terganggu lagi oleh aliran yang datang dan pergi, tetap bisa fokus pada mantra dan rileks. Itu indikator. Kita pasrah. Ya. Fokus pada mantra. Akibatnya apa? Kita keluar dari waktu. Ya, mau disebut lupa waktu. Ya, kita ikut hadir di sini dan saat ini. Loh, suster, saya nonton film Korea, drakor, juga lupa waktu. Tapi beda dengan meditasi. Kalau nonton film Korea, lupa waktu, tapi setelahnya kecewa. Loh, kok saya habis waktunya. Ya, atau haus, mau lagi kelanjutannya apa ya?
Tapi kalau sudah meditasi, saya lupa waktu meditasi saya masuk, dikatakan, ya saya happy, bahagia, ya, seperti merasakan prarasa sorga, ya. Gini, saya setelah meditasi rasa lebih segar, ringan, ya, lepas bebas. Karena apa? Mind, body, and spirit sekali lagi menyatu. Karena Roh Kudus menyegarkan. Ya. Jadi kalau setelah meditasi saya begini, ya, wajahnya, tupahnya, air mukanya. Tapi sebelum meditasi begini. Nah, ya. Sekarang beberapa teks dalam kitab suci yang berkaitan dengan doa hening. Ya. Pemazmur. Kita mulai dari Mazmur 34 yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, jadi kalau orang tanya gimana rasanya, udah meditasi dapat pengalaman akan Allah. Ya enggak usah dijawab begini begitu, sulit menjelaskannya. Ya, tapi langsung saja katakan. Meditasilah sendiri, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Lalu Mazmur berikutnya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Disuruh diam, ya, berdoa dalam keheningan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu dari Mazmur. Dan kita sendiri tahu bahwa Yesus dan Bunda Maria berdoa hening. Maka dalam Injil dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Maksudnya, kita dengan hanya mengucapkan satu kata, Maranatha, kita menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pasrah, yang segala-galanya tergantung dari Allah. Ya, maka kita akan mempunyai kerajaan surga, bertemu dengan Tuhan. Ya, bagi orang Yahudi kerajaan surga itu untuk menyebut Allah. Ya. Yesus sendiri mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar hatimu, tutuplah matamu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Allah bisa melihat di tempat yang tersembunyi. Berikut dari Injil, dari Perjanjian Baru lagi. Dalam doamu, janganlah kamu, tadi sudah dikatakan dalam video juga, jangan bertele-tele, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi di dalam hening, sebelum genta dan sesudah mulai genta pertama sampai genta kedua, 20 menit hening, itu hanya fokus pada Maranatha. Nggak minta apa-apa lagi. Kita sudah pasrah bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Sebelumnya boleh kalau toh merasa harus mohon sesuatu. Ya. Nah, ini dikatakan jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Ya, anak kecil itu kan belum ada pikirannya.
langsung dari hati kalau dia ngomong. Makanya dikatakan polos. Nah, kemarin ada yang menanyakan, bisa enggak anak-anak ya, anak otis atau anak apa dilatih meditasi? Bisa. Jadikan kegiatan rutin. Misalnya tiap malam sebelum tidur dan sesuai dengan umur mereka. 5 tahun 5 menit. Lalu Yesus sendiri mengatakan, tinggallah di dalam aku. Masuk dalam hatimu, tinggal dalam aku di dalam kamu. Dan dari kitab Roma, Paulus mengatakan sebetulnya kita tidak tahu sebenarnya harus bermeditasi, harus berdoa, tapi Roh sendiri yang menyampaikan kepada Allah permohonan-permohonan kita yang ada di hati kita. Nah, hal kekhawatiran, ya semua tahu ya, hal kekhawatiran dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Ya, ini kita, ya, kita punya. Nah, banyak keinginan, ya. Kita khawatir karir kita bisa nanjak lagi nggak nih ya? Atau jangan-jangan di PHK. Nah, kesehatan itu bagaimana kalau sakit? Makanya kita masuk asuransi BPJS, selain BPJS juga asuransi swasta. Saya ingin juga ya kebajikan, ya punya kebajikan, kebaikan hati dan sebagainya. Saya harga diri, ya itu pun saya ingin punya. Kedudukan, apalagi nama baik, kebahagiaan, apalagi kekayaan boleh menginginkan ya, tapi kan ini semua membuat saya khawatir bisa tercapai atau enggak ini keinginan. Yang saya ingin tanya, di mana Allah? Tempat Allah. Kalau kita mulai hanya memikirkan ini semua keinginan, baik ya, tentu kita harus pikirkan. Kita harus jaga nama baik, kita harus mencapai kebahagiaan, harus punya cukup uang, ya dan sebagainya. Tapi Tuhan ada di mana? Nah, Tuhan hanya di sini, pembantu. Sorry. Tuhan hanya pembantu. Ya, Tuhan hanya pembantu kalau saya macet di sini lalu saya minta Tuhan, saya mohon. Ini kalau macet, kenapa Tuhan kok nggak bantu saya? Ya, Tuhan sebagai pembantu. Yang terakhir, bukan yang pertama. Kalau saya bisa sendiri, saya lakukan sendiri. Nah, sekarang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kehendak Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Apa maksudnya? Ya, ini kita, ya, cari dulu kerajaan sorga. Connect dulu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Ya, connect dulu. Kemudian yang lain-lain, keinginan tadi boleh, bukan tidak boleh loh punya keinginan. Boleh, tapi cari dulu kerajaan surga. Maka semua yang lain akan ditambahkan. Boleh ingin ini, ingin yang tadi semuanya, boleh. Ya. Sukses, mau ke tanah suci, boleh. Mobil baru, boleh. Semua boleh. Tapi yang harus dicari adalah Tuhan. Ya. Sehingga kalau ini pun misalnya kita udah berusaha tapi nggak tercapai, nggak apa-apa. Ya, dari Tuhan. Kalau ditarik seperti tadi, kita bisa stroke untuk mencapainya. Ya.
Begitu ya teman-teman, ini hampir selesai. Nah, ini perempuan Samaria yang di pinggir sumur ya, dan dia bertemu dengan Yesus. Ya, Yesus ada di sini di pinggir sumur juga. Tapi sebetulnya itu melambangkan bahwa perempuan Samaria itu merenung, meditasi, dia masuk ke dalam lubuk hatinya, dan di dalam lubuk hatinya dia menemukan Tuhan. Ya, maka dia berubah, kita tahu. Ini sudah logo dari meditasi Kristiani, Marta dan Maria, supaya hidup kita seimbang. Dan ketika Yesus mengatakan ketika Marta mengatakan pada Yesus ya bahwa Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan dia. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Lalu lama-lama dia capek, kesel, ya, khawatir nggak selesai. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia mulai tegur Tuhan, ya. Mulai kita juga kan, lalu sudah sibuk-sibuk kerja, lalu wah, kok itu kok teman saya itu enak-enak, saya sibuk sendiri, begitu. Mulai kita jengkel ya, karena capek. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya. Jadi Marta memilih untuk beraktivitas menggunakan tubuh, pikiran, dan perasaan. Yesus tidak mencela aktivitas Marta. Ya. Hal yang lahiriah, dia lupa lebih dulu duduk di kaki Tuhan. Sedangkan Maria memilih hal yang batiniah, ya, connect dengan roh Tuhan yang ada di hatinya. Dan ini adalah hal yang kekal, tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Ini abadi selama-lamanya. Itu kata lain dari batin, roh, kalbu, spirit, soul, jiwa, hati nurani, suara hati, ya, citra Allah, kerajaan Allah. Yesus katakan, bukankah kerajaan Allah ada dalam dirimu? Nah, itu. Sumber air hidup, hidup kekal. Jadi kalau dengar kata hidup kekal, itu maksudnya Roh Kudus yang ada dalam dirimu, jiwamu itu, ya, yang bersemayam Roh Kudus, diri sejati, true self, jati diri, Roh Kudus, pusat kesadaran, inti keberadaan. Ini semua sama. Maksudnya di dalam gambar tadi adalah hati kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Suster Pia, yang telah memberikan penjelasan seni bermeditasi. Lakukan dengan setia, ucapkan Maranatha. Sekali lagi terima kasih, Suster Pia. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan Suster Pia, sekarang kita akan masuk dalam praktek meditasi yang akan dipimpin oleh Bu Retno. Kepada Bu Retno, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Lucy. Terima kasih, Bu Retno.
Mari Romo, Suster, dan Ibu Bapak sekalian, kita akan berlatih meditasi. Latihan kita hari ini meditasi selama 15 menit. Bentar, saya share screen. Oke. Silakan mencari tempat duduk yang stabil sehingga Anda dapat duduk dengan punggung setegak mungkin. Namun lengan dan bahu rileks. Hindari kursi yang menyebabkan Anda tidak dapat duduk dengan tegak. Duduklah di kursi dengan tinggi yang sesuai, sehingga kaki menapak di lantai membentuk angka 11. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, dalam keadaan tertutup atau terbuka, atau ibu jari dan telunjuk bertemu membentuk mudra dan diletakkan di atas paha. Dapat juga jari-jari dirangkai atau ditumpuk dan diletakkan di depan pusar. Kata doa atau mantra yang akan kita ucapkan adalah Maranatha. Diucapkan di dalam hati di sepanjang meditasi kita. Mari kita buka doa meditasi kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Sekarang pejamkanlah mata Anda dengan lembut. Tariklah nafas panjang dan hembuskan perlahan. Lakukan 1 atau 2 kali. Lalu bernafas normal seperti biasa. Sadari pernafasan Anda ketika menarik nafas dan ketika menghembuskan nafas. Kita belum mengucapkan mantra. Musik akan membantu kita masuk dalam keheningan.
Sekarang tanpa tergesa-gesa, kita mulai mengucapkan mantra kita di dalam hati. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta.
Kita berhenti mengucapkan mantra. Silakan membuka mata Anda. Mohon tetap hening sampai musik berhenti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Meditasi kita telah selesai. Silakan Bu Lucy. Baik, baik. Terima kasih Bu Retno yang telah memimpin praktek meditasi kita malam hari ini. Nah, sekarang setelah tadi kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Suster Pia, dan kita juga sudah melakukan praktik meditasi, sekarang kita akan masuk pada acara Q&A yang akan dibantu oleh Bu Risna. Kepada Bu Risna, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lucy. Selamat malam, Romo, Suster, para sahabat meditator. Bapak Ibu yang ingin membagikan pengalaman meditasinya atau ingin bertanya langsung pada Suster, bisa menuliskan ke kolom chat. Dan saat ini sudah ada pertanyaan masuk dari Bu Yohana dari Semarang. Pertanyaannya adalah begini, Suster. Tadinya meditasi sudah fokus pada nafas, tapi lama-lama berubah fokusnya pada detak jantung. Lalu tiba-tiba merasa tersentak, sehingga tubuh terasa sempoyongan, seperti mau jatuh. Padahal tubuh sama sekali tidak bergoyang. Bagaimana cara mengatasinya? Dan apakah ini disebut pelanturan? Begitu, Suster, pertanyaannya. Terima kasih. Bu Yohana mula-mula fokus pada nafas, lalu pindah dengan sendirinya tanpa disadari pada detak jantung. Ya, tidak apa-apa. Fokus nafasnya kan bunyi, asal bunyinya ma, ra, na, ta. Detak jantungnya juga ma, ra, na, ta. Jadi fokusnya pada kata suci itu. Ya. Nah, mengapa kita fokus pertama-tama pada nafas? Karena nafas adalah penghubung antara pikiran dan tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah rileks, pikiran kita rileks atau silence, hening, istirahat, biasanya nafas kita jadi halus. Ya, dan kita mulai mengisi nafas itu dengan ma, ra, na, ta. Lalu pindah ke detak jantung, juga ma, ra, detak jantung itu seolah kita dengar bunyi ma, ra, na, ta. Jadi fokusnya kata suci itu. Ya. Lalu tersentak, ya itu pasti agak bukan pelanturan. Kalau pelanturan itu pikiran melayang-layang. Jadi agak terlena sedikit, begitu ya. Mungkin sedikit tertidur lalu kaget. Nggak apa-apa, bangun saja lagi, tegakkan punggung, lalu mulai lagi mantranya.
Mulai dengan nafas, sadari nafas, lalu mantra, ucapkan. Begitu, Oke, terima kasih. makasih Suster. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mikaela. Saya tadi meditasi dan keringatan. Apakah itu biasa? Ya, keringatan pasti bukan karena meditasi lalu saya keringatan. Ya, mungkin udaranya panas di sana. Ya, itu bukan karena saya meditasi. Keringat itu keluar bukan karena bermeditasi, tapi mungkin karena udaranya panas. Oh iya, betul juga Suster, makasih. Dan ini ada pertanyaan juga dari Pak Kurniawanto. Apa hubungannya meditasi Kristiani yang kita jalani ini dengan pikiran bawah sadar kita? Begitu Suster Ya, pertanyaannya. dengan pikiran bawah sadar, mungkin yang dimaksud alam tidak sadar kita. Ya, jadi kesadaran. Jadi bagian mental kita yang tidak kita sadari. Nah, persoalannya bagian yang kita tidak sadari itu isinya kan macam-macam pengalaman kita. Ya, jadi nggak usah pikir. Jadi mantra itu hati kita ini, Roh Kudus itu terletak di bagian alam tidak sadar kita. Ya, jadi mantep dengan dari pikiran kita turun ke alam bawah sadar di mana Roh Kudus, hati jati diri kita itu berada. Ya, kendaraannya Maranatha, Maranatha. Ya. Nggak usah dipikir nih sampai di mana ini alam sadar, alam tidak sadar. Makanya sulit, ya, perlu ketekunan. Nggak usah dipikirkan ini sudah masuk alam bawah sadar atau belum. Ya, itu. Mungkin itu yang nanti disebut ada fase sedia, apatia, begitu ya, masuk dan agape, akhirnya sampai. Jadi Pak Mikaela nggak usah mikir-mikir ini sampai di mana, hubungannya apa ya? Kita mau menuju ke alam bawah sadar itu, di mana jati diri Roh Kudus, soul kita itu terletak. Itu aja. Jadi ada kelanjutan ya Suster, setelah pengenalan meditasi ini ada pembelajaran lebih dalam ya Suster ya? Iya, tapi praktek dulu. Iya, Ya, latihan dulu. kalau nggak praktek ya enggak. Tetap pengetahuan itu dari hanya sekedar pengetahuan, praktek dulu. Ya, kenapa kok sulit masuknya ini, kok sulit saya bertekun? Oh, karena ada dia mulai mantra itu mulai memasuki alam tidak sadar. Oke, makasih Terima Suster. kasih. Teorinya harus sejalan dengan praktek ya Suster. Oke. Baik Suster, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Beni. Mengapa disarankan meditasi Kristiani maksimal 30 menit? Kalau lebih boleh enggak? Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, kenapa juga cuma 2 kali sehari? Kalau lebih boleh juga enggak gitu? Itu pertanyaan kedua dulu, Suster. Ya. Ini kan pertama durasinya 30 menit berdasarkan pengalaman kita itu bisa fokusnya yang efektif 30 menit. Tapi kalau Pak Beni bisa lebih, silakan. Tapi enak tidak enak ya bertahan. Misalnya saya tentukan, saya mau meditasi 40 menit. Nah, konsisten ya. Jadi enak tidak enak ya 40 menit. Begitu.
Jadi jangan, oh kalau enak saya nambah lah, ya saya terus saja meditasi. Itu lalu Yesus tanya, apa yang kau cari? Kenikmatan atau apa? Atau saya yang kau cari? Ya. Jadi 30 menit itu berdasarkan pengalaman dan penelitian, ya, bahwa itu paling optimal kita bisa fokus. Lalu kemudian boleh nggak 2 kali sehari? Boleh, boleh saja. Apalagi kalau kita sedang retret 6 kali silakan kalau bisa. Kalau ada waktu, apalagi orang yang sudah pensiun. Tapi jangan dari pagi sampai itu. Jadi 30 menit atau 1 jam misalnya, lalu istirahat. Ya. Lalu siangnya 1 jam lagi, sorenya 1 jam lagi, malam 1 jam lagi. Boleh saja, pertapa itu kan terus-terusan. Iya, jadi dia tidak hanya meditasi, tapi 24 jam dia apa ya yang disebut meditatif. Ya, dia melakukan sesuatu itu dengan fokus. Ya, kita bisa jalan juga secara meditatif, fokus pada telapak kaki kita. Mungkin jelas begitu. Oke, makasih Suster. Dan ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Beni, Ya. Suster. Ya, silakan. Jika kondisi badan tidak memungkinkan, misalnya sedang sakit, untuk meditasi duduk tegak, supaya tetap bisa bermeditasi bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua, jika kita sudah fokus pada kata doa Maranatha dan menyadari pernafasan, tetapi masih tetap terjadi pelanturan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Lalu kalau sakit tidak bisa bangun, ya sambil tiduran, sambil tidur di tempat tidur. Ya, asal fokus pada kata Maranatha. Lalu yang kedua, kalau terjadi pelanturan, atau apa maksudnya? Kalau sudah memperhatikan nafas Ya. dan masih tetap terjadi pelanturan, Suster, Ya, bagaimana? biasanya ya nggak apa-apa. Kembali saya lagi ke nafas dan kembali ucapkan Maranatha. Kita tidak pernah bermeditasi dengan sempurna. Jadi ya bolak-balik begitu aja. Jadi kita selalu seperti pemula terus, mulai dari mula lagi. Ya, nggak apa-apa. Asal kita lakukan dengan setia. Itu yang penting. Baik, Suster. Ya. Berarti melantur terus nggak masalah ya, Suster. Yang penting Nggak setia. apa-apa, setia. Ya, tadi kan sudah dikatakan kalau melantur jangan hanyut, penting, dan jangan ditekan, jangan dilawan. Kok boleh ini pelantur? Tapi biarkan saja, ya abaikan, ya jangan bereaksi. Begitu sadar, ucapkan lagi mantra. Ya. Baik, Suster. Kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Siawanto. Saya merasakan pada saat menyebutkan Maranatha ketiga, saya sudah pada sesi akhir, dentingan timer berbunyi. Apakah yang sebenarnya saya alami? Apakah benar seperti itu rasanya atau saya malah hilang, gagal, atau salah? Ini maksud pertanyaannya bagaimana ya, Suster? Saya juga kurang ngerti. Maksudnya Maranathanya diulang-ulang nggak? Paling nggak pada permulaan. Ya. Apakah Pak Syawanto bisa menyalakan mic, bisa bertanya langsung ke Suster? Ya. Silakan Pak. Pak Syawanto, dipersilakan untuk menyalakan mic. Dari Medan, Pak Syawanto. Iya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, saya merasakan
pada saat Maranatha itu saya ucapkan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Tapi baru 3 kali saya ulang, saya merasakan tiba-tiba sudah di akhir sesi. Oh, lah Bapak kok tahu 3 kali mengucapkannya? Dihitung. Ya, saya merasakan hanya 3 kali. Lalu tiba-tiba sudah di akhir sesi. Tiba-tiba dentingan, ting, seperti itu. Bapak mengucapkannya dengan sadar. Di awal sadar, makanya saya ngerasain cuma 3 kali. Tapi Ya. setelah itu saya nggak sadar. Ya, berarti tertidurlah disebut. Ya, lalu kaget kan, kaget nggak waktu tinggal? Enggak sih, enggak kaget. Tiba-tiba sudah bangun. Ya. Oh, itu nggak tertidur ya? apa-apa. Tertidur ya? Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak lakukan sampai selesai tinggi. Ya, yang Roh Kudus yang akan melengkapi, menyempurnakan meditasi kita. Amin. Baik, amin. Baik, terima kasih, Suster. Baik, Suster. Dan ini dari Bu Yohana lagi. Kemarin Suster bilang boleh mengganti dengan kata suci. Apakah boleh diganti dengan kata tahir? Tahir. Begini, ya. Kalau di dalam kelompok, dalam meditasi Kristiani, kita sepakat memakai kata Maranatha. Ya. Tapi kalau kita punya semacam keadaan kondisi khusus, misalnya saya merasa tidak tahir, ya, lalu saya terdorong untuk Tuhan tahirkan saya. Lalu Ibu memakai kata tahir, boleh saja, ya nggak apa-apa. Yang penting diulang-ulang terus Mas. Boleh, ya. Makanya di dalam hati kan, jadi nggak ada yang tahu. Oke, Tapi boleh. dari awal sampai akhir tahir, ya selama 1 kali duduk meditasi itu. Jangan berubah lagi. Oh, udah sembuh Tuhan, udah sembuh. Jangan ubah-ubah. Itu yang penting. Baik, Suster. Nah, Bapak Ibu, di kolom chat saya belum ada pertanyaan lagi. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa menyalakan mic atau raise hand. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun membagikan pengalaman meditasinya. Saya persilakan. Apakah ada? Kalau belum ada, saya ingin bertanya nih, Suster. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Malam, Suster Pia. Selamat malam. Mau tanya, Suster. Ya. Kalau lagi meditasi, lalu kaki ada yang nyamuk, ada yang menggigit gitu di kaki. Itu gimana, Suster? Sebaiknya abaikan saja atau karena gatal itu bisa ditepok dulu atau gimana, Suster? Ya. Terima dulu rasa digigit, kan Ibu tutup mata, kok tahu itu nyamuk? Belum tentu karena nyamuk. Biasanya begitu kalau digigit nyamuk gitu, Suster. Oh, mungkin sebelum meditasi harus pakai minyak kayu putih atau apa dulu. Iya, iya. Tapi kalau terasa gatal, ya, itu rasakan dulu 6 detik. 6 detik sebentar itu. Rasakan gatalnya. Ya, kalau 6 detik itu hilang, ya puji Tuhan. Tapi kalau 6 detik itu masih gatal, ya Ibu garuklah atau tepuklah itu nyamuk. Tapi caranya lebih lembut, lebih apa ya, lebih enggak kompulsif gitu, ya. Terima kasih, Suster. Kembali. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Baik, Bu, saya mau bertanya. Silakan. Suster, apakah kalau sebelum dan sesudah meditasi itu kita harus mendengarkan musik? Terima kasih. Ya. Tidak harus.
Ya, musik itu hanya untuk membuat kita jadi rileks, ya kan? Jadi ringan begitu, ya. Nah, kalau tidak ada musik nggak apa-apa, kita rilekskan saja badan kita dulu. Ya, lalu kita duduk diam, kita doa pembuka dulu, lalu kita mulai. Sadari nafas, tarik nafas panjang 1-2 kali, lalu sadari nafas, lalu kemudian baru ucapkan mantra, kita pasang alarm, ya, misalnya ucapkan mantra. Saya 20 menit saya meditasi. Lalu kemudian alarm berbunyi, saya berhenti mengucapkan mantra, saya buka mata saya, lalu saya rileks sebentar, lalu udah mulai berdiri, mulai aktivitas saya. Mungkin begitu Bu Marta, jadi bukan keharusan. Itu hanya supaya untuk rileks, apalagi kalau dalam kelompok toh. Kita mau supaya semua orang diam bagaimana ya, beri musik. Sudah cukup, Bu Marta? Oke. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, ini 2 pertanyaan terakhir yang saya akan bacakan. Pertanyaan dari Bu Antin, apakah meditasi boleh dilakukan 10 menit untuk start awal? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah di dalam meditasi kita boleh membayangkan atau berimajinasi tentang Yesus? Seakan-akan Yesus sedang berbicara dengan kita atau mendengar suara. Bukan meditasi ini tujuannya untuk persatuan dengan Tuhan? Ya, betul. 10 menit terlalu singkat. Umur ibunya berapa? Halo, yang bertanya berumur berapa tahun? Bu Antin, bisa tolong nyalakan mic, Bu Antin? Berapa tahun usianya kira-kira? 20? Nah, sebaik begini, kalau kita mencoba 10 menit, nanti kebiasaan 10 menit susah naik. Tapi kalau kita mulai dengan 20 menit, nah terbiasa kita lama-lama 20 menit. Gitu. Kebiasaan. Apalagi kalau kita sudah dewasa. 10 menit belum apa-apa, udah selesai. Oke, lalu apakah pertanyaannya apa? Maksudnya Bu Antin, Suster, mungkin karena belum pernah ikut meditasi, dia pengen memulai pertama kali meditasi dengan 10 menit dulu, nanti setelah itu baru naik 20 menit gitu, Suster. Boleh gak? Boleh saja, tapi biasanya itu kan jadi kebiasaan. Tubuh kita ini kan punya jam juga ya. Jadi kalau kita biasa 20 menit itu, begitu dekat 20 menit tubuh kita udah mau berdiri saja. Ya, itu persoalannya. Jadi nanti kebiasaan jadi 10 menit, susah nambahnya. Jadi ini bukan soal icip, kalau enak saya nanti tambah. Nah kalau 10 menit belum apa-apa nggak enak, ya saya nggak bisa, apalagi 20 menit saya pikir. Kurang lama untuk menjadi hening. Baik, makasih. Pertanyaan kedua, apakah boleh membayangkan berimajinasi tentang Yesus atau mendengar? Tidak, kita tidak membayang-bayangkan. Itu kan berarti pikirannya aktif. Berimajinasi. Justru tidak, kita mau bersatu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita membayangkan Yesus, ya, itu kan kita tinggal di luar, di pikiran kita. Karena kita mau masuknya di dalam hati. Ya. Begitu. Baik, Suster. Ini ada satu lagi, Bu Erni. Bu Erni, apakah mau bertanya langsung? Iya. Terima kasih. Suster, saya mau bertanya sehubungan dengan durasi. 30 menit itu termasuk kita persiapan dan nanti untuk menetralisir atau 30 menit itu kita mengucapkan mantranya. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Begini, Bu Erni, kalau Bu Erni
tetapkan 30 menit, mau dari pertama persiapan ya, musik, lalu heningnya 20 menit juga bisa. Tapi kalau mau tetapkan 20 menit itu biasa heningnya ya 20 menit. Di luar dari musik. Dari mulai genta pertama sampai genta kedua. 20 menit. Ya, terima kasih, Suster. Baik, Bapak Ibu, rasanya begitu banyak yang ingin ditanyakan ya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan ke WhatsApp group. Nanti panitia akan membantu menyampaikan kepada suster. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Jadi saya harus kembalikan kepada Bu Lucy. Bu Lucy, saya persilakan. Baik, terima kasih Risna yang telah memimpin acara Q&A pada malam hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup acara webinar ini, yang pertama, perkenankanlah saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Suster Pia Sawir OSU yang telah memberikan penjelasan mengenai cara bermeditasi hari pertama dan hari kedua. Suster begitu sabar menyampaikan materi dan menjawab setiap pertanyaan para meditator. Sekali lagi terima kasih Suster Pia. Kemudian terima kasih juga kepada Pastor James MSC, Pak Andre, Pak Widodo, Pak Hendrik, Pak Tandi, dan Ibu Leni yang juga hadir memberikan support kepada kami semuanya. Terima kasih juga kepada semua peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dari hari pertama dan hari kedua. Peserta yang hadir malam hari ini berjumlah 139 orang yang berasal dari Pamulang, Bandung, Karawaci, Bogor, Semarang, Surabaya, Medan, Kedoya, Gading Serpong, Bekasi, Alam Sutra, Kampung Duri, dan Meditasi Kristiani dari paroki-paroki yang lain. Yang kedua, kami sangat mengharapkan pastor, suster, Bapak, dan Ibu sekalian dapat mengikuti komunitas meditasi Kristiani di paroki masing-masing atau bergabung dengan komunitas yang terdekat. Mohon jangan keluar dulu dari WhatsApp group karena panitia akan memberikan info selanjutnya tentang meditasi. Oh ya, Bapak Ibu dapat juga melihat info buku-buku tentang meditasi dalam WhatsApp group. Yang ketiga, mungkin tadi ada Bapak Ibu yang tergerak ingin memberikan persembahan kasih dan tidak sempat mencatat nomor rekeningnya, panitia akan menampilkan di layar atau WhatsApp group. Terima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan persembahan kasih dan juga terima kasih kepada donatur yang akan memberikan persembahan kasih. Yang keempat, sekarang kami memberikan kesempatan kepada panitia Bapak Suwarno untuk mengambil foto bersama. Tolong kamera semua peserta dibuka. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan untuk membuka videonya. Kami akan mengambil foto. Silakan untuk yang bagian total ada 6 di layar saya. Mohon yang belum nyala bisa dinyalakan. Saya berikan beberapa detik dulu. Akan dinyalakan. Total ada 6 foto. Baik, silakan untuk berikan senyumnya yang termanis, karena tidak tahu Anda berada di slide yang keberapa. Ya, saya akan mulai mengambil foto pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sudah selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lucy. Bahkan Bu Lucy. Terima kasih Pak Suwarno. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup acara webinar ini
dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Desi dan berkat penutup oleh Pastor James Hendrik Kumolontang MSC sebagai pastor moderator Meditasi Kristiani Kedoya. Kepada Bu Desi dan Pastor kami persilahkan. Bu Desi masih mute, di-unmute dulu. Ya, Ya, nggak silakan. bisa-bisa ini. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi kami yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan pengharapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus kami. Romo James, kami mohon berkat dari Tuhan melalui Romo James. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, para peserta meditasi Kristiani, sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin mampu mengarahkan hati diri kita dekat dengan Tuhan, semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri, dalam hati kita, mengalami bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita boleh mengalami berkat Tuhan dalam istirahat kita malam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi dan Pastor James yang telah memberikan kita berkat untuk malam hari ini. Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya akan menutup webinar pengenalan meditasi Kristiani ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, mampir sebentar membeli dasi. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Webinar pengenalan meditasi Kristiani sudah selesai. Cakep. Terima kasih. Demikianlah Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian, webinar pengenalan meditasi Kristiani kita sudah selesai. Saya Lucia. Terima kasih Bu Lucia. Maaf bila ada selamat malam. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.